Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah pekan yang lalu kita melaksanakan penilaian tengah semester, kali ini kita akan bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Baik, kali ini Pak Cucu akan menemani kalian semua untuk melanjutkan pelajaran kita. Tetapi sebelumnya, marilah kita awali pelajaran kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang ke-7, yaitu tentang perkembangan teknologi. Namun sebelumnya Pak Guru menganjurkan kalian sambil menyimak video ini, coba kalian sambil membuka buku paket tematik kalian, karena Pak Guru akan langsung menerangkan materi ini dari buku paket tematik 7 ya. Baik, kita mulai. Pada tema kali ini kita akan membahas dua subtema. Subtema yang pertama yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan, dan subtema yang kedua perkembangan teknologi produksi sandang untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, nanti setelah kita mempelajari tema ini, diharapkan supaya nanti kalian dapat memahami isi teks bacaan, karena nanti kita akan membahas beberapa teks bacaan dari buku tematik kalian. Dan juga diharapkan kalian dapat mengidentifikasi ide pokok pada teks bacaan. Selanjutnya diharapkan juga kalian dapat menemukan pokok-pokok pikiran atau pokok-pokok informasi pada teks bacaan, dan juga diharapkan kalian dapat menulis pokok-pokok informasi dari teks bacaan yang akan kita pelajari. Nah, intinya di sini nanti kalian diharapkan dapat menemukan antara kalimat utama dan kalimat penjelas yang nantinya dapat kita tuangkan ke dalam sebuah ringkasan. Baik, langsung kalian buka untuk yang pertama pada buku tematik kalian di halaman yang ke-6. Di sana ada teks berjudul teknologi pangan. Nah, di situ nanti kalian bisa membaca dengan teliti dari atas sampai bawah sampai selesai. Setelah kalian membaca dengan baik, dengan cermat, dengan teliti, nah tentunya kalian akan mendapatkan suatu pemahaman dari teks bacaan tersebut. Ya, itu nanti bisa ditandai dengan kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku itu dengan baik. Jika kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, artinya kalian sudah bisa membaca teks bacaan tersebut dengan baik pula. Nah, inilah yang dinamakan dengan membaca secara intensif, yaitu kita membaca dengan sungguh-sungguh. Kalau kita belum paham, bisa kita ulangi, dan kita ulangi. Ya, membaca intensif bisa kalian lakukan dengan membaca bersuara, bisa, atau membaca dalam hati, atau membaca tanpa bersuara. Nah, ini 3 metode supaya kita bisa membaca dengan intensif. Kalian bisa memilih mana cara yang paling kalian sukai. Nah,
Oke, setelah kita membaca bacaan yang berjudul teknologi pangan, di situ ada kalimat inti atau kalimat utama dan juga ada kalimat penjelas. Nah, di sini kalian sudah dipermudah untuk bisa menemukan kalimat utamanya. Nah, di kelas 3 ini untuk menemukan kalimat utama cukup dengan melihat kalimat pertama pada setiap awal paragraf. Ya, kalian bisa lihat ya di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Coba kalian cermati pada kalimat yang pertama. Nah, di situ merupakan kalimat utamanya atau kalimat intinya yang nanti akan dijelaskan pada kalimat-kalimat seterusnya. Baik, sebagai contoh ya, kita ambil yang pertama, teks yang berjudul teknologi pangan. Kita amati kalimat yang pertama, paragraf 1, alam Indonesia sungguh kaya. Nah, ini merupakan kalimat utama, kaya. Nah, kemudian dengan kalimat utama kaya itu akan dijelaskan ke dalam kalimat penjelas berikutnya. Di situ tertulis kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan bagi kita. Nah, disitulah yang menjelaskan daripada kalimat utama yang berada di atas tadi. Alam Indonesia sungguh kaya. Kekayaannya itu berupa sumber pangan. Karena yang kita bahas adalah tentang teknologi pangan. Nah, demikian juga seterusnya. Pada paragraf yang kedua, hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Nah, itu kalimat utamanya. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya merupakan penjelas dari kalimat utama tadi. Seterusnya begitu ya. Nanti bisa kalian tandai. Nah, ditandai kalimat pertamanya boleh diberi warna atau boleh dikasih garis bawah. Nanti kalian akan menemukan kalimat-kalimat utamanya. Nah, nanti dari kalimat-kalimat utama itu, nah, itu merupakan suatu ringkasan dari sebuah bacaan. Nah, gitu ya. Jadi mudah untuk membuat ringkasan itu, kita hanya menemukan kalimat utamanya dulu. Nah, itulah yang menjadi inti daripada suatu bacaan yang jika kita tulis itu merupakan suatu ringkasan. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk teks bacaan yang kedua yang ada di halaman 13 yang berjudul Bandeng Presto. Ya, itu ya. Coba itu juga kalian amati baik-baik. Di situ sudah diberikan warna yang berbeda dalam setiap pergantian paragraf, gitu ya, dalam setiap paragraf. Oke, nanti sama, nanti kalian bisa mengamati pada baris atau kalimat yang pertama dari paragraf tersebut. Nah, nanti kalimat-kalimat berikutnya itu merupakan kalimat penjelas. Dicoba ya. Oke, untuk selanjutnya bacaan yang ketiga ada di halaman 22 yang berjudul teknologi pangan, ya, hasil teknologi pangan. Nah, ini lebih diperjelas lagi ya. Untuk kalimat utamanya sudah diberi warna yang berbeda. Nah, kita sudah diarahkan ke sana langsung pada kalimat utamanya, yaitu pada kalimat yang pertama. Seperti yang tadi, kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. Oke, nanti kalian coba cermati lagi
bacaan tersebut supaya nanti kita bisa dengan mudah untuk membuat suatu ringkasan. Ya. Baik, sekarang kita teruskan ke bacaan berikutnya. Di halaman 34 ada teks bacaan yang berjudul pengolahan singkong. Nah, ini juga merupakan salah satu teknologi produksi pangan. Di situ di awal paragraf yang pertama sudah diberi tanda, ya, tanda berwarna kuning. Nah, di situ merupakan kalimat utama dari paragraf pertama. Kalimat-kalimat berikutnya itu merupakan kalimat penjelas yang nanti akan menjelaskan pada kalimat utama tadi. Ya, lanjut sekarang langsung kita ke halaman 40. Di sana ada teks yang berjudul pengolahan susu sapi. Nah, baik, di situ ada beberapa kata yang diberi garis bawah. Nah, ada kata daya tahan, kemudian ada kata teknologi, ada kata pengemasan, ada kata kedap udara. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengandung suatu pengertian. Nah, yang perlu dijelaskan. Nah, itu nanti tugas kalian untuk menjelaskan daya tahan itu apa, teknologi itu apa, kemudian pengemasan itu apa, kedap udara itu apa. Nah, di halaman 42 itu nanti kalian bisa menuliskan di sana. Nah, itu juga merupakan penjelas dari kalimat utama. Kalian jelaskan sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kosakata yang kalian miliki untuk menjelaskan dari kalimat-kalimat yang digarisbawahi tadi. Nah, gitu ya. Itu untuk subtema yang pertama. Ya. Untuk subtema yang kedua masih sama. Ya, di subtema yang kedua di sini ada beberapa teks bacaan. Ya, Pak Guru tuliskan saja untuk judul-judulnya. Nanti tugas kalian adalah untuk membacanya secara intensif dan mencari kalimat-kalimat utamanya. Baik, yang pertama itu ada teks bacaan yang berjudul bahan dasar pakaian. Ya, ada di halaman 61 dan 62. Kemudian di teks yang kedua ada di halaman 74 dan 75 yang berjudul mengolah bahan dasar pakaian. Kemudian teks yang ketiga berjudul kain adat Indonesia ada di halaman 85 dan 86. Teks bacaan yang keempat yang berjudul jenis-jenis pakaian ada di halaman 91 sampai 92. Teks bacaan yang kelima ada dari bahan dasar sampai ke pasar ada di halaman 98 dan 99. Dan ada teks satu lagi yaitu pakaian profesi yang ada di halaman 106 dan 107. Nah, dari keenam teks bacaan itu kalian nanti membacanya satu persatu semua teks bacaan, kemudian temukan kalimat intinya dengan cara memberi tanda, bisa diwarnai, bisa digarisbawahi. Nah, kalimat-kalimat yang kalian garisbawahi itu merupakan suatu ringkasan jika kalian tuliskan, gitu ya. Nanti bisa kalian mencobanya, gitu ya. Baik anak-anakku semua, untuk pelajaran kali ini tentang metode meringkas dengan menemukan kalimat inti atau kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Dan sebagai tugas kalian
kalian bisa membuka di halaman 41 dan 42 ya. Di situ ada tugas ayo berlatih, bisa kalian kerjakan. Nah, dikerjakan di buku tulis kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah selesai seperti biasanya kalian foto dan dikirimkan ke Bapak Ibu guru kelas kalian masing-masing. Baik, untuk pelajaran kali ini cukup. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Dan jangan lupa kalian tetap bersama untuk belajar, lebih banyak belajar dan belajar. Demikian pelajaran kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin.